Music. 9 Sonora FM News Traffic and Music. Hai, selamat pagi sahabat Sonora. Seperti biasa Sonora Hits kembali hadir menemani Anda pastinya selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan di kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk berbincang dengan Dr. Beneni Mulyanti SPD Finasim. Halo dokter, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Dokter, gimana kabarnya pagi hari ini dokter? Puji Tuhan sehat, baik kabarnya. Meskipun pagi hari ini kita ngobrolnya harus tidak bisa seleluasa seperti sebelum-sebelumnya ya dokter ya. Iya. Karena pasti. terhalang oleh masker yang kita gunakan pastinya. Sahabat Sonora, pagi hari ini kita akan berbincang mengenai pentingnya untuk mencegah demensia sejak dini pastinya. Betul begitu ya dokter ya? Iya. Nah, menurut data yang saya dapatkan nih ya dokter, di tahun 2005 ini cukup banyak sekali penduduk di dunia yang terkena demensia, dan bahkan Badan Kesehatan Dunia WHO sendiri ini memprediksi di tahun 2050 ini untuk yang terkena demensia ini akan melonjak, dan 70% ini ternyata berdampaknya ke laki-laki nih dokter. Nah, data untuk menanggapi data yang seperti itu, sebenarnya hal apa sih dok yang harus kita lakukan? Iya. Yang pertama-tama, kenapa terjadi pelonjakan angka demensia di Indonesia maupun di seluruh dunia? Karena yang pertama, angka harapan hidup itu memang meningkat. Baik. Jadi kita temui makin lama itu jumlah lansia akan bertambah. Yang kedua, demensia memang semakin lama angkanya semakin meningkat karena penyebab-penyebab atau penyakit-penyakit dan faktor risiko yang menyebabkan demensia itu makin bertambah juga. Baik dokter. Seperti pola hidup yang tidak sehat, makanan yang tidak mengandung nutrisi yang cukup, mungkin pola hidup seperti merokok, alkohol, olahraga yang kurang, yang kalau kita melihat sekarang eranya seperti orang banyak menggunakan gadget, jadi tipe yang sedentary ya, banyak yang hanya duduk saja, itu memang memicu untuk orang sebagai faktor risiko untuk terjadinya demensia. Baik dokter. Jadi ternyata dari habit sendiri, dari pola hidup itu sangat berpengaruh ya dokter ya. Ya, Tapi betul terlepas sekali. dari semua itu dok, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu demensia ini seperti apa, dan mungkin bisa dijelaskan juga perbedaannya dengan Alzheimer dokter. Oh iya. Karena mungkin masyarakat sahabat Sonora masih agak rancu terhadap kedua hal tersebut. Padahal demensia ini satu penyakit yang butuh perhatian khusus sejak dini. Silakan dokter. Iya. Jadi demensia atau yang kita kenal di masyarakat awam sebagai pikun itu adalah suatu keadaan terjadinya penurunan faktor kognitif, gangguan kognitif atau kecerdasan dan gangguan memori. Demensia itu ada banyak sebetulnya, ada banyak tipe. Yang paling banyak dikenal di kita adalah Alzheimer salah satunya. Oh, Namun baik, sebetulnya dokter. ada demensia yang tipe vaskuler. Nah, perbedaannya itu kalau demensia Alzheimer itu memang terjadi kerusakan di sel otak sendiri, di neuronnya. Nah, itu bisa terjadi karena adanya penumpukan plak amiloid, yaitu protein yang abnormal, dan bisa terjadi kekusutan. Jadi serabut-serabut saraf itu terjadi kekusutan neurofibrillary tangles. Nah, Baik. sehingga komunikasi antar sel otak itu terganggu. Nah, itu yang kemudian menyebabkan memori jadi berkurang, kemudian juga bisa mempengaruhi perilaku seperti itu. Sedangkan kalau demensia yang lain itu yang banyak ditemui itu demensia vaskuler. Oh baik Nah, dokter. itu biasanya kerusakannya terjadi, kerusakan otak yang terjadi itu akibat gangguan di vaskuler, pembuluh darah. Mulai dari pembuluh darah yang kecil atau yang kita kenal arteri sampai pembuluh darah yang besar. Nah, itu salah satunya seperti yang kita kenal sebagai stroke. Oh baik. Jadi bisa karena sumbatan. Aha. Sumbatan itu bisa karena darahnya yang kental, kemudian ada penumpukan kolesterol atau aterosklerosis, yaitu penebalan dari dinding pembuluh darahnya. Nah, sehingga kalau ada sumbatan, bagian di sebelah ujung setelah sumbatan itu otak itu tidak mendapatkan nutrisi. Nah, itu akan mati. Nah, itu yang menyebabkan demensia.
Baik dokter, berarti sebenarnya Alzheimer sendiri itu menjadi bagian dari demensia itu tadi. Tapi Betul. kalau secara keseluruhan ada berapa sih dok sebenarnya tipe-tipe demensia itu dok? Yang kita kenal itu 2 golongan besar itu. Oke, baik. Demensia Alzheimer dan Mhm, demensia vaskuler. mhm. Sebetulnya angka kejadiannya lebih banyak demensia vaskuler. Namun juga ada yang demensia yang tipe lain. Tipe lain itu memang tidak terlalu detail dijelaskan dalam literatur ya. Mhm. Jadi demensia yang sifatnya tidak permanen. Oh, baik Seperti dokter. karena dehidrasi, hipoksia, Oh, kemudian iya, iya, penyakit-penyakit seperti penyakit tiroid itu Oh, bisa iya, iya. menyebabkan demensia. Baik, dok. Kemudian obesitas. Oh, obesitas juga bisa ya dok ya? Nah, tapi itu sifatnya reversible, jadi bisa kembali. Jadi kalau oke. faktor-faktor yang tadi itu ditangani, Aha. demensianya bisa sembuh, asal tidak terlambat. Oh, baik Ya. dokter. Nah, kalau secara garis besar nih dokter, sebenarnya usia berapa sih dok atau rentang usia berapa yang biasanya rawan terkena demensia itu tadi? Demensia itu pada prinsipnya bisa mengenai semua usia, Mbak. Tetapi memang lebih banyak terjadi pada orang tua. Begitu. Orang tua itu kategori umur di atas 50 tahun atau 60 tahun dokter? Kalau batasan lansia itu 60 tahun. Oke. Tapi kalau dari data epidemiologi mulai 50-an itu sudah mulai banyak yang mengalami demensia. Jadi itu tergantung dari faktor risiko. Misalnya usia 50 tahun tapi mungkin dia ada hipertensi, mungkin ada diabetes, ada obesitas atau kolesterol yang tinggi, yang nantinya juga menyebabkan sumbatan-sumbatan di pembuluh darah di otak itu. Nah, itu yang bisa memicu demensia. Oh, baik dokter. Iya, kalau untuk demensia yang usia muda sendiri Iya. itu bisa, yang paling sering terjadi itu akibat benturan kepala, kecelakaan, Oke. ya, terjatuh seperti itu, atau Terbentur alkohol. gitu? Ya, Bisa terbentur, juga berarti ya dokter terbentur, ya? tapi mungkin yang berat ya, jadi cedera kepala sedang atau cedera kepala yang berat, atau karena alkohol biasanya kalau untuk usia muda. Baik, Iya. berarti sebenarnya untuk makanan atau minuman pemicunya ini juga cukup banyak ya dokter, karena kalau tadi dokter sampaikan obesitas, hipertensi, terus habis itu diabetes, berarti kan ada makanan-makanan pemicu yang memang harus dihindari atau sebaiknya dijaga agar tidak berlebihan ya dokter ya. Iya. Tapi kalau dari kedua demensia tadi nih dok, secara garis besar vaskular dan juga Alzheimer, ini mana dok sebenarnya yang paling berbahaya atau harus diberikan perhatian lebih oleh sahabat Sonora? Kedua-duanya harus diperhatikan karena efeknya juga kedepannya sama jeleknya. Namun kalau untuk Alzheimer itu harus lebih progresif dalam menanganinya karena sifat penyakit ini juga cepat, progresif memburuk. Oh, baik. Dan biasanya orang yang menderita demensia itu tidak kelihatan awalnya. Oh, Sifat penyakitnya itu menyelinap. Jadi kadang penderita tidak menyadari, keluarga pun juga kadang tidak menyadari. Begitu. Oh, baik. Sehingga itu yang harus lebih dicermati. Dan jangan lupa sifat Alzheimer itu dia progresif. Progresif itu artinya kalau terjadi dia akan cepat sekali meluas dan cepat sekali terjadi perburukan. Begitu. Baik dokter. Dokter, tadi kita sudah menjelaskan atau sudah berbincang terkait dengan dua kategori besar dari demensia. Tapi sebenarnya nih dokter, penyebabnya apa sih dokter? Maksudnya tadi dokter sempat bilang bahwa ada faktor genetik juga, ada faktor-faktor yang lainnya juga. Dari semua faktor itu sebenarnya faktor yang paling menimbulkan demensia itu apa dokter? Iya, kalau kita bicara demensia Alzheimer memang itu penyebab yang paling besar adalah genetik. Ya, dan sering tidak diketahui sebabnya kenapa. Tapi pastinya juga dipicu oleh lingkungan, keluarga yang mendukung atau tidak, dan faktor makanan dan serta penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi dan sebagainya. Baik. Ya, tapi kalau penyebab secara umum itu yang mendadak, yang menyebabkan demensia mendadak itu adalah benturan kepala, kecelakaan, Baik, kemudian obat-obatan dan alkohol. Kemudian kalau penyebab-penyebab yang lain bisa akibat penyakit hipertensi, hiperkolesterol, ya. Jadi bisa terjadi sumbatan atau pecahnya pembuluh darah setelah penyakitnya itu membaik, ya, seperti stroke hemoragik sudah membaik, tapi ada sequelae, ada sisa
dari jaringan otak yang sudah terlanjur mati, itu juga bisa menyebabkan demensia. Baik dokter, berarti sebenarnya kompleks ya dokter ya, Ya, dari beberapa hal yang mungkin dianggapnya ringan, kayak mungkin kolesterol kan, masyarakat sahabat Sonora menganggapnya oh iya saya kolesterolnya naik, udah gitu aja dokter, padahal itu bisa berdampak sampai demensia itu tadi. Jadi belum sampai jadi stroke tapi tahu-tahu orangnya demensia seperti itu. Kemudian kekurangan vitamin B6, kekurangan vitamin B12 itu juga bisa menyebabkan demensia. Dokter, ini saya mau tanya nih dok, semisal ya dok ya, sekarang ini ada kecelakaan dan kepalanya terbentur gitu dok, terus setelah itu tidak mengalami demensia, tapi beberapa tahun setelah itu apakah memungkinkan untuk tiba-tiba bisa mengalami demensia dokter? Ya, biasanya kalau akibat dari kecelakaan itu efek demensianya munculnya saat itu juga. Jadi katakan beberapa hari setelah pasien itu sadar. Tapi kalau jangka panjang itu jarang ya, karena akibat benturan. Mungkin ada faktor yang lain. Jadi mungkin pasien itu mungkin ada hipertensi atau mungkin ada penyebab-penyebab yang lain yang tadi kita sudah sebutkan. Tapi kalau murni karena kecelakaan biasanya ya saat itu juga. Baik dokter. Kalau untuk gejala-gejalanya sendiri nih dok, mungkin supaya masyarakat lebih aware juga kalau ada saudaranya yang kok gejalanya sudah agak mengarah ke demensia gitu ya, untuk segera dibawa ke dokter gitu kan. Seperti apa dok gejalanya? Gejalanya itu kan rentangnya kan luas ya, dari yang ringan sampai yang berat. Justru yang kita harus cermati kalau gejala awal ya masih ringan ya. Jadi kadang-kadang mungkin hanya seperti lupa waktu, disorientasi waktu. Jadi kadang tidak ngeh ini tuh pagi, siang, sore atau malam. Disorientasi tempat. Padahal mungkin dia sering datang ke tempat itu. Mungkin jalan menuju ke suatu tempat itu dia juga sudah lupa. Biasanya kalau orang kerja di kantor, turun biasanya dari lobi, kemudian jalan sampai menuju ke ruangannya, ini mungkin lupa. Seperti itu. Kalau yang lebih meningkat lagi, mungkin dia bisa saja lupa kejadian yang baru saja terjadi, lupa nama orang atau kerabat yang di sekitarnya, gitu. Berarti cukup ini ya dok, sebenarnya cukup agak menyeramkan ya. Maksudnya kan kalau misalnya nih dok, tiba-tiba kita biasa untuk melewati jalan itu atau di kantor tiba-tiba lupa itu, apalagi ini juga terus-menerus, itu kan seharusnya sudah menjadi warning tersendiri. Tapi mungkin sahabat Sonora ataupun masyarakat menganggapnya satu hal yang ya udahlah wajar gitu ya dok ya. Nah setelah itu dok, setelah tadi sudah dijelaskan untuk yang ringan seperti itu, terus menengah ya dok. Nah kalau misalnya yang sudah agak terlambat untuk dibawa ke dokter, ini gejalanya seperti apa dokter? Biasanya sudah murung, sudah sulit untuk komunikasi. Jadi dia apatis, seperti hidup dalam dunianya sendiri. Dia kehilangan minat dan hobi. Dan yang mungkin bisa dilihat oleh keluarga adalah dia tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari yang normal, yang dari pagi sampai bangun tidur sampai malam. Mulai dari makan, mandi, toileting, kemudian dressing, menggunakan baju. Lupa atau gimana dokter maksudnya? Kalau yang berat sekali dia bahkan sampai lupa belum mandi, lupa belum makan. Tapi kalau yang masih menengah mungkin dia bisa mandi, ayo mandi, tapi dia di kamar mandi dia diem aja, nggak ngerti dia harus mungkin ngapain bingung gitu ya dokter ya? Jadi dia tidak tahu cara membuka baju, dia tidak tahu cara menyabun, mengambil odol dan sikat gigi dan seterusnya. Baik dokter, berarti kalau misalnya yang sudah lanjut usia gitu ya dokter ya, terkadang kan kita ada tuh ya udah mandi terus minta mandi lagi, berarti itu sudah termasuk demensia yang kelas berat ya dokter ya? Dia baru saja melakukan kegiatan mandi, makan, tapi dia minta makan lagi. Kadang ditanyain sama anaknya, ngomongnya belum makan, padahal sudah makan. Itu atau mungkin disuruh makan nggak mau karena dia sudah merasa makan. Yang sering terjadi kan seperti itu. Betul, minum obat juga. Dia habis minum obat lagi. Nah itu sebetulnya sudah yang menengah mau ke arah berat ya. Baik dokter. Nah kalau untuk makanan-makanan pantangan sendiri dokter yang harus dijaga atau mungkin jangan terlalu berlebihan lah untuk asupan hal tersebut sejak dini, apa sih dokter? Ya usahakan makan sehat. Kalau lemak ya pilihlah lemak yang baik, yang mengandung HDL seperti ikan laut, dada ayam tanpa kulit, kemudian lemak-lemak mungkin bisa didapatkan dari nabati ya,
seperti jagung, kacang-kacangan, almond seperti itu. Yang jelas seperti gorengan, santan itu sebaiknya dihindari ya. Kemudian merokok, alkohol, ya, minum-minuman itu yang mengandung kafein itu juga sebaiknya dihindari. Baik dokter, berarti kalau anak-anak muda zaman sekarang lagi hobi ke coffee shop, lagi hobi minum kopi susu, gimana ini dokter? Ya sebaiknya jangan banyak-banyak. Satu hari berapa liter dokter? Kurang lebihnya. Ya mungkin 1 cangkir cukup. Ya, dengan gula yang ya takaran yang secukupnya, mungkin susu juga jangan yang full cream seperti itu. Oh, susu juga termasuk salah satu yang harus dijaga ya dokter? Susu yang full cream ya, jadi yang memang dia kental banget gitu ya gurih dokter? Sekali karena dia kandungan lemaknya tinggi. Oh, ya. Sebetulnya dianjurkan minum kopi sehari sekali masih boleh, ya tapi kalau kuat kopi pahit lebih baik ya, tapi kalau nggak pakai gula sedikit masih oke, nggak apa-apa. Oke, berarti sebenarnya semuanya harus dalam batas-batas yang wajar ya dokter ya. Oke, nah setelah seseorang nih dokter tahu nih, ini kayaknya ada gejala demensia nih, terus kemudian berkonsultasi ke dokter, biasanya dari sisi medis apa tindakan yang akan pertama kali dilakukan dokter? Ya, kalau kita menemui pasien curiga demensia, itu sebetulnya kita tegakkan dulu dia betul-betul demensia atau dia hanya pelupa. Karena sebetulnya tahapan demensia itu dari yang paling ringan itu kita sebut benign forgetfulness. Jadi pelupa karena usia. Tapi biasanya kalau yang seperti itu kan sebentar dia ingat. Dia paling hanya lupa, aduh itu barangnya apa ya tadi yang saya beli, namanya siapa. Tapi dia tidak, kepribadiannya dia masih normal, dia masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, jadi kita mesti lakukan tes dulu. Jadi sebetulnya kalau di klinik geriatri kita ada itu tools untuk screening awal pasien ini ada gangguan kognitif, gangguan intelektual yang mengarah ke demensia atau tidak. Kita kenal 2, yang paling sering digunakan itu CDT, Clock Drawing Test, dan yang kedua itu MMSE, Mini Mental State. Jadi kalau CDT itu pasien diminta menggambar jam bulat, kemudian disuruh menuliskan angka 1 sampai 12 dalam posisi yang benar, dan disuruh menuliskan jarum di angka 11/10. Nah, itu pertanyaan perintahnya itu dilakukan di awal sampai selesai, kemudian kita tinggal. Jadi kita tidak boleh mendampingi dan mengulang ikut menuntun gitu. Nah, itu kalau pasien yang dia kognitifnya masih baik, itu pasti dia bisa mengerjakan. Itu ada skornya 1 sampai 4. Kita bisa lihat derajatnya. Nah, yang kedua itu MMSA. Itu ada 10 pertanyaan untuk bedside. Jadi kita ada skor. Jika kesalahan dari pertanyaan itu masih kurang dari 2 itu masih normal. Kemudian kalau skornya itu 3 sampai 4 itu sudah masuk mild cognitive impairment. Jadi itu sudah mengarah ke demensia. Nah, kalau sudah seperti itu perlakuannya harus lebih agresif. Makanya perlunya screening di awal untuk diperiksa supaya kita bisa mencegah jadi demensia betul. Tapi kalau sudah terjadi demensia, tentunya kita berikan obat-obatan, ya. Namun yang utama untuk pasien demensia bukan farmakologis, bukan obat-obatan, tapi justru non farmakologis, justru pendampingan dari keluarga, dari caregiver atau dari perumat. Misalnya dengan melatih kecerdasan, memori dari hal-hal yang simple, misalnya mengisi TTS, diajak main catur, kalau nggak bisa ya mencocokkan warna. Jadi kita seperti dengan anak kita, dengan anak kecil, seperti dokter, itu, main puzzle. Nah, seperti itu itu seperti senam otak lah. Nah, itu bisa diberikan untuk pasien-pasien demensia yang masih ringan seperti mild cognitive impairment sampai ke yang sudah demensia. Oh, baik dokter. Berarti sebenarnya pada saat pertama kali setelah diketahui gitu ya dokter, kalau ini memang sudah pasti demensia, bahwa ada obat yang bisa untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Cuman memang yang lebih berpengaruh adalah yang non medis gitu ya. Maksudnya dari secara psikis berarti ya dokter ya. Iya. Obat yang diberikan untuk demensia Alzheimer khususnya itu tidak menghentikan
terjadinya kerusakan sel otak, tapi bisa menghambat supaya tidak jadi lebih berat. Seperti itu. Baik. Dokter, bisa dikasih gambaran nggak dokter? Kira-kira kalau yang terkena Alzheimer gitu ya dokter, itu kerusakan otaknya berapa persen kira-kira dokter? Ya, itu harus dilakukan CT scan untuk melihat kerusakan otaknya. Kalau Alzheimer itu kan mungkin istilah awamnya itu otaknya mengkeret ya. Oh, ya. baik, Jadi kalau dari dokter. CT scan kita bisa lihat sulkusnya melebar, girusnya menyempit, kemudian rongganya di tengah itu yang kita sebut ventricle melebar. Jadi mungkin kalau dibayangkan seperti otak nih, kan ada tempurungnya. Harusnya kan tempurung ini kan penuh terisi otak. Iya. Tapi bagian-bagian tertentu itu longgar. Oh, baik, Begitu. dokter. Jadi sepertinya otaknya seperti mengecil gitu. Oh, Nah, baik, itu dokter. dari CT scan kita bisa lihat nanti derajatnya normal, derajat ringan atau derajat berat. Itu berlaku untuk dua demensia tadi ya Bukan, dokter ya? itu untuk demensia yang Alzheimer. Oh, hanya Alzheimer Ya, saja. kalau demensia yang vaskuler bila memang terjadi infak atau sumbatan, biasanya memang bagian otak itu warnanya memang sudah abu-abu. Jadi memang daerah-daerah tertentu itu memang sudah tidak dialiri darah sehingga mati, nekrosis. Nah, itu bisa kelihatan dengan CT scan. Tapi kalau masih awal demensia vaskuler kadang tidak kelihatan atau mungkin hanya multiple infak lakuner, kecil-kecil titik-titik abu-abu seperti itu. Baik, dokter. Nah, kalau untuk yang usia-usia muda gitu ya dokter ya, itu kan berarti tadi dokter menyampaikan bahwa siapa aja bisa kena demensia gitu ya. Betul. Kalau usia-usia muda yang di bawah lansia dokter, itu biasanya terkenanya yang mana dokter di antara dua demensia itu, dan seperti apa kondisinya gitu pada saat itu? Kalau pada usia muda itu yang paling banyak karena kecelakaan, karena benturan kepala. Iya, kalau penyebab yang lain ya bisa saja misalnya dia itu diabetes, hipertensi. Jadi memang sudah ada sumbatan-sumbatan juga di otak, tapi mungkin jumlahnya tidak sebanyak kalau pasien yang sudah usia lanjut. Karena rentang terjadinya faktor risiko diabetes itu belum terlalu lama. Baik. Nah, kalau yang tadi terjadinya karena kecelakaan gitu ya dokter, penyebabnya karena kecelakaan dan usianya juga masih cukup muda, itu berarti juga bisa untuk ke demensia yang Alzheimer ya dokter ya? Tidak. Oh, hanya vaskular berarti ya? Oke. Jadi sahabat Sonora, kalau misalnya nih mungkin keluarga Anda atau mungkin kerabat gitu ya, teman, kalau misalnya habis terkena kecelakaan kok ada gejala-gejala yang tadi sudah disampaikan sama dokter Neni, ini perlu diwaspadai juga dan bisa untuk segera berkonsultasi ke dokter ya, supaya memang penanganannya juga lebih baik dan lebih cepat. Kalau kita berbicara seputar penanganan dok, sebenarnya penanganan yang tepat ini yang seperti apa dokter? Iya, kalau kita bicara penanganan untuk demensia itu memang kita kenal ada penanganan yang tujuannya jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka pendek ini yang penting adalah mengurangi gejala dan mencegah penurunan fungsi kognitif atau fungsi intelektual saat itu, supaya segera tertangani dalam fase akut. Kemudian kalau yang kedua, tujuan jangka panjang di sini adalah mencegah supaya perjalanan penyakit ini tidak menjadi demensia betul, atau mungkin istilahnya memperlambat seperti itu. Baik dokter. Nah, kalau untuk yang jangka panjangnya sendiri dokter? Untuk yang jangka panjang tentunya kita kenal seperti tadi ya, jadi ada terapi farmakologis dan non farmakologis. Oh, baik. Ya, kalau terapi non farmakologis ini memang perlu ditekankan untuk pengobatan jangka panjang karena pasien ini perlu didampingi jangka panjang. Jadi yang diterapi itu si pasien, jadi kita ajari untuk melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari, awalnya dibantu tapi sambil diingatkan, kemudian didampingilah seperti itu. Kemudian untuk melatih memorinya mungkin diajak permainan puzzle, permainan catur, kemudian illusion seperti itu, yang permainan seperti ada gambar yang tidak jelas tapi kita fokuskan lalu akan ketemu gambar apa di situ. Baik dokter, berarti sebenarnya
dua-duanya ini sama-sama butuh pendampingan juga sebenarnya ya Iya, dokter ya. betul. Cuman kalau untuk yang jangka panjang ini jauh lebih harus dibutuhkan pendampingan. Nah, tadi dokter sempat menyinggung juga bahwa ada obat ya dokter yang bisa diberikan terhadap pasien demensia. Berapa persen dokter sebenarnya obat ini berpengaruh terhadap kesembuhan atau paling tidak memperlambat kerusakan sel otak itu? Iya, memang tidak disebutkan angkanya berapa persen, namun obat ini cukup efektif untuk memperlambat perjalanan penyakit demensia Alzheimer. Faktor lingkungannya yang juga diobati. Pasien dalam pendampingan sehari-hari, kemudian caregivernya, keluarganya itu juga harus kita terapi, karena mendampingi orang demensia itu yang bisa emosi sendiri ya dokter. Iya, yang bisa sakit malah pendampingnya, karena gitu. Iya, itu betul. Itu banyak sekali pengalaman yang saya alami ya, karena pasien tidak merasa berdosa, dia tidak merasa menyulitkan orang lain karena dia lupa tidak ingat gitu ya. Dok, ya. Jadi yang sakit malah yang stres sendiri caregivernya, gitu. iya. Okay. Jadi memang mereka juga harus diajarin bahwa tidak perlu diambil pusing terlalu dalam lah, segala perlakuannya kan kadang-kadang sudah aneh ya aneh ya? Seperti itu. Oke. Iya. Jadi mungkin sahabat Sonora, ketika Anda menjadi caregiver juga, ini juga harus lebih sabar lagi, dan mungkin biasanya kalau berkonsultasi dengan dokter gitu ya, itu akan dijelaskan nggak sih dok, kayak harus seperti ini stepnya, ini step awal seperti ini dulu, step berikutnya kayak iya, gitu, betul sekali. Karena pasien demensia itu apapun ya, itu kita tidak bisa berargumen keras. Jadi kita memang harus sabar, super sabar, mengikuti, dan kita tidak boleh berdebat. Kemudian ada hal-hal yang lebih spesifik ya, seperti sound drowning. Itu pada demensia Alzheimer itu sering terjadi di atas jam 4 sore. Itu biasanya pasien mulai gelisah. Oh gitu. Nah, dokter. jadi kenapa dokter di atas jam 4 itu sore? memang yang terjadi memang seperti itu. Oh, gitu. siklusnya seperti Iya, itu. Okay. Sehingga kalau misalnya mau mengajak mandi, misalnya mau mengajak makan snack sore, mungkin lebih baik diajukan jamnya. Begitu, daripada malam kesulitan untuk memberi makan. Jadi lebih baik diajukan. Nah, nanti malam tinggal susu seperti itu. Tapi kalau diberikan susu itu tadi nggak susah juga dokter? Kalau untuk pasien-pasien yang berat kadang-kadang menolak, karena memang sering terjadi gangguan penalanan juga pasien-pasien Alzheimer itu. Kalau yang sudah berat, itu mereka memang tidak mau makan karena moodnya sudah jelek, tapi sudah terjadi gangguan-gangguan fungsi juga. Oh, berarti bisa dibilang komplikasi ya dokter? Maksudnya awalnya ternyata demensia, tapi sampai menyerang ke beberapa organ tubuh lainnya gitu ya dokter. Nah, kalau untuk penanganan awalnya dokter, ini seperti apa yang harus dilakukan gitu? Mungkin kalau tadi lebih banyak untuk berbicara yang demensia Alzheimer ya dokter. Kalau yang vaskular gimana dokter? Iya, jadi yang paling penting satu nutrisi. Jadi kita harus berikan nutrisi yang bagus. Harus mengandung vitamin B dan vitamin B12, B6 dan B12 yang cukup. Kemudian makanan-makanan sehat yang tadi saya jelaskan harus rendah kolesterol, tinggi serat, kalau perlu diberikan lemak omega 3. Dan yang paling penting kalau demensia vaskuler itu adalah penyebabnya yang diobati. Jadi kalau gula darahnya tinggi ya harus dikontrol, nggak boleh makan manis, obat kencing manisnya diminum. Kalau dia tensinya pas tinggi ya berarti harus mengurangi makan garam dan minum obat tensinya, begitu. Baik dokter, terus kalau misalnya obesitas berarti harus menurunkan berat badan juga. Iya, Mbak. Gitu ya dokter ya. 5% dalam 3-6 bulan. Oh gitu, kok saya rada takut ya dokter ya. Oke, dok, tapi kalau untuk demensia ini agak melenceng dari penanganan karena saya selintas agak kepikiran nih dok, ini mungkin juga menjadi pertanyaan dari sahabat Sonora. Demensia amnesia ini gimana nih dokter? Samakah atau berbeda jeniskah atau gimana? Beda, kalau amnesia itu dia mungkin lupa dalam jangka waktu sebentar, tapi dia bisa ingat lagi. Oh gitu. Ya, baik. jadi mungkin itu ya masih ringan lah. Oke, berarti demensia kategori ringan gitu ya dokter ya? Ya boleh dikatakan begitu meskipun tidak ya sebetulnya ya. Berbeda berarti ya dokter ya. Oke, nah kalau tadi dok mungkin ada tips-tips untuk mencegah demensia atau mungkin masyarakat mengenalnya dengan pikun? Ya, yang pertama kita harus menjaga betul kesehatan dan keselamatan kepala kita. Karena demensia itu kan
organ yang terkena otak, ya kan? Jadi kalau pergi naik motor ya pakailah helm, hindari benturan kalau naik sepeda atau dalam kegiatan apapun, ya. Satu itu. Yang kedua, untuk merangsang otak kita, misalnya sudah mulai terjangkiti demensia, rajin-rajinlah membaca. Membaca, Ya, dokter. membaca dan ya kalau menulis itu kan tidak semua orang senang ya, Iya. tapi at least membaca dan kemudian melihat TV yang sifatnya mungkin berita seperti itu. Kenapa, dokter? Ya karena otak kita dilatih untuk berpikir. Oh, Ya. oke, baik. Oh, berarti sebenarnya demensia itu kalau misalnya otak itu udah lama nggak dipakai berpikir, itu berarti bisa demensia juga ya, Iya, dokter? membaca pun juga, misalnya membaca koran itu lebih bermanfaat daripada hanya membaca novel. Benar-benar menjaga hidup kita harus sehat. Bukan hanya otak saja, tapi dengan pola hidup sehat itu pasti organ-organ seluruh tubuh kita juga akan baik. Dan yang penting juga faktor psikis, psikososial itu penting. Karena banyak penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari stres, dari gangguan psikis. Nah, yang paling sering sekarang ini yang banyak terjangkit demensia itu. Baik Dokter Neni, terima kasih sekali sudah berbincang, sudah memberikan informasi yang cukup menarik dan cukup luar biasa untuk sahabat Sonora terkait dengan demensia, dokter. Next time mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan demensia. Terima kasih sekali, Terima kasih, dokter. selamat siang. Sukses untuk dokter, selamat Ya, pagi. terima kasih. Well, sahabat Sonora, terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune, yang sudah menemani saya dan tadi berbincang dengan Dokter Neni selama kurang lebih 1 jam. So, don't go anywhere, stay tune terus di 98,9 Sonora FM Semarang. Sonora FM, News, Traffic, and Music. Sonora FM.